semua. Mari bersama Yesus, ajaib luar biasa. Yes, yes, yes. Berjumpa lagi bersama Kak Septi, Bang Danim, Bang Desma. Aku Silaban. di ibadah Sekolah Minggu. nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita harus mematuhi peraturannya dulu adik-adik. Apa aja tuh, Bang? Yang pertama, kita harus berpakaian yang rapi adik-adik. Yang kedua, adik-adik tidak boleh makan dan minum adik-adik. Kemudian, adik-adik tidak boleh bermain-main atau berlari-larian adik-adik. Serta jangan lupa adik-adik harus mempersiapkan Alkitab dan persembahannya adik-adik. Ya benar tuh Bang. Dan selanjutnya, mari kita bersatu di dalam doa adik-adik. Adik-adik semua ambil sikap berdoa yang baik ya. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Saat teduh dimulai. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, terlebih dahulu kita bernyanyi sambil kita menggerakkan badan kita, supaya nanti pada saat ibadah kita tidak ngantuk untuk mengikuti ibadah kita. Mari kita angkat satu lagu pujian, Jalan Serta Yesus. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita ulangi sekali lagi ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan apa? Suka, jalan-jalan apa? Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah adik-adik, tadi kan sudah kita menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Apabila kita mengikut sertakan Yesus di setiap langkah kita, maka kita akan semakin diberkatinya. Dan juga kita akan semakin cinta Yesus. Seperti lagu saat ini adik-adik, yaitu lagunya I Love You Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about it,
biasa semangatnya adik-adik semua. Nah, adik-adik, kita akan memasuki ibadah kita dengan hati bersukacita dan bersyukur. Sekarang saatnya kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Adik-adik, ambil sikap berdoa yang baik, lipat tangannya, tutup mata, dan tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan yang bisa kami rasakan hingga saat ini Tuhan, sehingga kami bisa memulai ibadah kami ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi ibadah kami akan dimulai. Berkatilah Bapa ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir Bapa, sehingga sukacita dari Tuhan masih dapat kami rasakan hari ini sampai besok ataupun tahun selanjutnya Bapa. Kami adalah orang berdosa Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami agar kami layak menerima berkat Tuhan. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan lagu tentang I love you Jesus, aku sayang atau aku cinta kepada Tuhan Yesus adik-adik. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Yesus sayang padaku dengan dua bahasa adik-adik, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris adik-adik. Mari kita angkat satu lagu pujian ini, Yesus sayang padaku. Semuanya sudah membuka Alkitabnya. Sekali lagi ya, episode kita pada minggu hari ini tertulis pada Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Kita bacanya bersama-sama ya adik-adik. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Kak Septi, senang nggak sih Kak jadi anak Tuhan? Ya jelas senang dong Bang. Tapi bukan hanya senang loh Kak, kita harus bangga karena kita jadi anak Tuhan. Karena Tuhanlah kita semua bisa berdiri di sini. Nah, benar tuh Kak, Bang. Untuk itu, mari adik-adik kita tunjukkan kebanggaan kita menjadi anak Tuhan dengan mengangkat pujian Happy Yaya. Hai adik-adik di rumah, panggil berdiri ya. Kita menyanyi Happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kita nyanyi sekali lagi adik-adik.
Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Nah adik-adik, kita harus bersyukur loh walaupun kita beribadah sekarang ini secara online. Karena di dalam Tuhan Yesus kita harus bersuka cita. Mari kita nyanyikan lagu Hati Senang Ya Ya Ya. Hati senang ya 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 ya, hati senang ye ye ye, hati senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Mari kita nyanyikan lagi ya, jadi lebih semangat lagi ya. Hati senang ya 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 ya, hati senang ye ye ye, hati senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Nah adik-adik, kita akan menyebutkan ayat hafalan kita yang diambil dari Mazmur 119 ayat 97. Mazmur 119 ayat 97. Betapa aku mencintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Mazmur 119 ayat 97. Betapa aku mencintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. 119 ayat 97. Betapa mencintai Tauratmu, aku merenungkan sepanjang hari. Terima kasih. Mazmur 119 ayat 9. Betapa aku cintai Taurat, aku merenungkannya sepanjang hari. Amin. 2, 3. Mazmur 119 ayat 97. Betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Shalom teman-teman dan Mazmur guru sekolah minggu. Hari ini saya 119 akan mengisi Alkitab yang ayat ayat 9. 97. Beginilah bunyinya. Betapa aku mencintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Nama saya Tessa Anora Merenung. Menungkannya sepanjang hari. Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Halo teman-teman dan kakak guru sekolah minggu. Saat ini saya akan menyebutkan isi Alkitab dari Mazmur 119 ayat 97. Begini bunyinya. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Nama saya Tisa Priscilla Haryantia. Semoga kita selalu sehat-sehat di dalam lindungan Tuhan. Mazmur 119 ayat 97.
Aku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat hafalannya. Bagi yang belum, ditunggu ya minggu depan. Adik-adik, kita sungguh bersemangat ya. Bagaimana kalau sekarang kita dengar firman Tuhan adik-adik? Setuju, Bang. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu ya dengan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Ikuti gerakannya ya adik-adik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-17. Kita membacanya secara bersama-sama, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami boleh beribadah walaupun secara online. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan lagu puji-pujian dan sebentar juga kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan itu akan menguatkan iman kepercayaan kami, sehingga kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita baca firman Tuhan ya. Kita baca secara bergantian. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang dihilangkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikianlah firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat-sehat selalu ya. Nah, sama seperti minggu-minggu kemarin, kita mendengarkan cerita sekolah minggu dari rumah atau secara virtual. Minggu ini kita masih tetap mendengarkan firman Tuhan secara online atau virtual. Sekarang, ayo duduk yang rapi, duduk yang manis, buka telinganya, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Cerita abang dan kakak minggu ini berjudul Bertumbuh dalam Iman, yang terdapat di Alkitab pada 2 Timotius 3 ayat 10-17.
Timotius adalah seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu seperti pendeta kalau sekarang adik-adik. Dari kecil, Timotius sudah diajarkan tentang Tuhan Yesus oleh ibunya yang bernama Eunike dan neneknya yang bernama Lois. Cerita tentang Tuhan Yesus telah membuat Timotius semakin mencintai Tuhan Yesus dan semakin menjadi orang yang taat dan ingin memberitakan firman Tuhan bagi setiap orang yang ada di sekitarnya. Di sekolah, adik-adik pasti punya guru kan? Ada ibu guru dan ada juga bapak guru. Timotius juga punya guru, namanya Paulus. Paulus ini sering mengirimkan surat kepada sahabat-sahabatnya. Pada suatu ketika, Paulus mengirimkan surat kepada Timotius. Surat itu adalah suratnya yang terakhir. Isi surat tersebut adalah untuk memberi dorongan kepada Timotius dalam memberitakan firman adik-adik. Ketika Paulus memberitakan firman Tuhan, banyak orang yang tidak senang akan perbuatannya itu adik-adik. Nah, bener tuh Bang. Paulus dihina, menderita, bahkan dipenjara karena memberitakan firman Tuhan. Tetapi Paulus tidak takut. Malah Paulus sabar dan selalu berdoa kepada Tuhan serta taat kepadanya. Kenapa ya Paulus bisa seperti itu? Jawabannya, karena Tuhan selalu menolong Paulus saat Paulus sedang kesusahan, tanpa Paulus meminta kepada Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus menginginkan kita untuk selalu setia kepadanya dan tidak menyangkal Dia. Menyangkal Tuhan Yesus itu yaitu melakukan perbuatan yang tidak disukai Tuhan. Contohnya, bersungut-sungut, putus asa, suka mengganggu teman, malas belajar, menyontek, melawan papa dan mama, malas sekolah minggu, tidak mengumpulkan persembahan yang sudah diberikan orang tua, tidak rajin berdoa, bahkan selalu menjadi anak Tuhan. Bahkan masih banyak lagi adik-adik. Nah, hal itu merupakan contoh perbuatan menyangkal Tuhan. Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus untuk membantu kita dan memberikan kita kekuatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang disukai Tuhan. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik harus berani untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Jangan takut diejek karena berbuat baik. Jangan malu untuk menunjukkan kasih terhadap sesama, dan sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh bertengkar ya. Selain berbuat baik, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus rajin membaca Alkitab, serta berdoa setiap hari. Nah, kenapa ya kita harus membaca Alkitab dan berdoa? Karena di dalam Alkitab terdapat firman Tuhan yang berisi perintah-perintahnya, ajaran-ajarannya, mana yang boleh kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Dengan membaca Alkitab setiap hari, kita jadi lebih ingat pada setiap pesan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Lalu, kenapa kita harus berdoa ya? Bila kita berdoa, kita bisa menceritakan banyak hal kepada Tuhan Yesus. Kita bisa menceritakan keinginan kita, kesedihan kita, harapan kita, masalah kita, kebahagiaan kita, serta mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus. Dengan berdoa, kita juga bisa mendengarkan bisikan Tuhan sehingga kita bisa mengerti apa maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan yang terpenting adalah ingat, Tuhan Yesus ingin kita agar selalu setia kepadanya, karena Tuhan Yesus sudah setia kepada kita. Nah, sudahkah adik-adik meluangkan waktu untuk membaca Alkitab dan berdoa hari ini? Pastinya iya kan adik-adik, bahwa kita harus meluangkan waktu untuk membaca Alkitab serta berdoa setiap harinya, dan juga adik-adik kita harus semangat terus membaca dan menghafal Alkitab,
Karena seperti yang dialami oleh Timotius, dia membiasakan diri mendengarkan firman Tuhan. Dia menjadi orang yang berbeda dengan orang lain adik-adik. Dia menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, memiliki kecerdasan, dan firman Tuhan yang dibacanya itu menuntun langkahnya untuk setiap melakukan hal yang baik dan yang benar. Dia juga menjadi anak yang dikasihi oleh Tuhan. Paulus dan Tuhan pun berkenan kepadanya. Adik-adik, jangan pernah bosan ya, dan yakinlah kamu tidak akan rugi untuk membaca Alkitab, sebab firman Tuhan akan membuat kamu semakin hidup dalam kebaikan. Karena di dalam ayat 16 dinyatakan bahwa manfaat Alkitab adalah yang pertama, mengajar, memiliki pengetahuan dan menjadi bijak. Yang kedua, menyatakan kesalahan supaya kembali ke jalan yang benar. Yang keempat, memperbaiki kelakuan, merubah perilaku menjadi lebih baik. Yang keempat, mendidik dan dalam kebenaran. Jadi, orang yang membaca Alkitab akan menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga dia disukai oleh manusia dan Allah. Untuk itu, adik-adik sekolah minggu, ayo kita biasakan membaca Alkitab dengan teratur ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi Timotius yang baru, yang taat, yang setia kepada Tuhan, yang selalu menghormati dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita angkat satu lagu pujian Yesus Sayang Padaku sambil kita mengumpulkan persamaannya adik-adik. kita menutupnya dengan doa dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita lipat tangannya, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita bersatu dengan doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan, dan Engkau telah menyertai kami dari awal pertengahan dan akhir ibadah ini Tuhan, sehingga ibadah ini bisa berjalan dengan lancar Tuhan. Tuhan berkati juga kami Tuhan, supaya kami bisa mencontoh Timotius Tuhan, supaya bisa taat kepada firman-Mu Tuhan sejak kecil Tuhan. Tuhan, sementara kami ingin mengakhiri ibadah ini Tuhan, ampunilah Tuhan segala dosa perbuatan kami Tuhan yang sengaja atau tidak sengaja yang kami lakukan selama ibadah ini Tuhan. Tuhan, itulah doa orang yang berdosa ini Tuhan, dengarkanlah, karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
sekolah minggunya. Yang kedua, untuk tugas horong 1 dan 2 mewarnai gambar berikut. Yang ketiga, untuk tugas horong 3 membuat kreasi roda dari kertas seperti video ini. Tugas adik-adik horang 3 yaitu mewarnai gambar yang pertama dan yang kedua. Kemudian adik-adik memotong gambar ini. Setelah adik-adik memotong dan mewarnai gambar tersebut kira-kira seperti ini. Adik-adik melubanginya dapat adik-adik putar seperti roda berputar ala itu seperti ayat Yesaya 30 ayat 18. Terima kasih. Semua tugas difoto dan dikirim ke kakak sekolah minggunya. Tugas-tugas ini dapat diambil di gereja pada hari ini. Minta mama dan papanya mengambilnya waktu selesai ibadah pagi ataupun siang ya adik-adik.